Pemilu Damai 2024 sukses terlaksana di Sulawesi Selatan. Para penyelenggara pemilu di Sulsel berhasil mengakomodir gelaran pesta demokrasi dengan baik. Untuk itu, tim redaksi dan manajemen Tribun Timur menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU, Sulsel, atas penyelenggaraan pemilu 2024 di Sulawesi Selatan. Diketahui, tim redaksi dan manajemen Tribun Timur bertandang ke kantor KPU Sulsel Jalan AP Petarani, Jumat 10 April 2024. Rombongan dipimpin oleh Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, A.S. Kambi, Vice YM Business Tribun Timur, Yuyun Yunitra, Manajer Iklan dan Promosi Tribun Timur, Dedi Pakiding, Manajer Sirkulasi Abdul Haris, dan Redaktur Politik, Aziz Alimudin. Tim Tribun Timur diterima oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah di ruangannya. Wapimret A.S. Kambi mengatakan, terlaksananya pemilu dengan baik berkat peran Ketua KPU dan jajarannya. Ketua KPU Sulsel Hasbullah juga menyampaikan terima kasih kepada perusahaan media khususnya Tribun Timur atas pengawalan dan pemberitaannya selama proses pemilu. Apresiasi juga diberikan kepada masyarakat karena telah berpartisipasi dalam pemilu presiden dan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya bersama Ketua KPU Sulawesi Selatan. Siap Hasbullah. Kami dari Tribun Timur sengaja datang bertemu beliau setelah kami melihat bahwa ini mungkin waktu yang tepat, mungkin meskipun bukan yang tepat sekali ya, beliau besok ini harus ke Jakarta lagi untuk melakukan pertemuan, dan beberapa bulan terakhir beliau sangat sibuk sekali, dan memang etikanya beliau tidak bisa diganggu karena sedang persiapan hajatan pesta demokrasi kita. Jadi kami datang sini sekaligus mengucapkan selamat kepada Pak Ketua KPU Sulawesi Selatan dan jajarannya, kepada teman-teman komisioner KPU, karena pesta demokrasi kita di Sulawesi Selatan boleh dikatakan sudah terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah seperti yang kita harapkan, meskipun belum yang kita harapkan sekali ya, tapi kita sudah bisa melihat bahwa pemilihan presiden di Sulawesi Selatan telah berlangsung dan tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang bahwa pilpres ini akan berlangsung dengan seperti apa, dan itu salah satunya karena keberhasilan teman-teman dari komisioner KPU Sulawesi Selatan menciptakan suasana yang kondusif, dan saya kira peran Ketua KPU juga sangat penting sekali di situ, terutama dalam hal menahan diri. Menahan diri untuk tidak banyak berkomentar, menahan diri untuk tidak banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari media dan dari netizen, karena pengalaman kita sebelumnya itu di titik krusial sebenarnya itu yang bisa memancing huru-hara itu dari pernyataan seperti itu. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi, selamat Pak Ketua. Mungkin baik, ada yang Pak Ketua perlu sampaikan karena masih ada hajatan yang tak kalah penting yang sedang kita hadapi ini, ada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan dan pemilihan kepala daerah di kabupaten kota. Silakan. Baik, Ustaz ya. Kambi saya selalu panggil karena senior di kampus. Ya, saya selaku Ketua KPU ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Tribun yang sudah berkunjung di kantor, dan untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua warga Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah ikut turut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu presiden dan legislatif 14 Februari yang lalu. Dan terkhusus juga saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah mensupport penyelenggara Forkopimda kita, Gubernur, Pak PJ Gubernur, Pak Kapolda dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam proses pemilu. Semua Forkopimda kita ikut terlibat dalam, jadi kalau Kakang ucapkan selamat ke kami, harus mereka juga kita sapa karena suksesnya ini karena kerja kolaborasinya ya. Kami cuma penyelenggara teknis yang mempersiapkan semua sesuai dengan aturan regulasi yang mengikat kita,
rekan-rekan Bawaslu juga Iya. luar biasa dengan dengan keterbatasan personil harus mengcover semua dinamika yang ada di lapangan. Itu luar biasa juga kerja teman-teman semua. Jadi makanya saya melihat suksesnya pemilu kali ini adalah sukses kita bersama. Memang belum selesai karena masih ada PHPU Pilpres yang akan dibacakan hasilnya nanti pada tanggal 22 Maret hari Senin. Ya, kita tunggu hasilnya dan kita siap apapun keputusan MK itu menjadi tanggung jawab konstitusional kita sebagai penyelenggara nanti. Terus PHPU caleg juga di bulan Mei. Kalau di Sulsel ini masih ada beberapa gugatan, 4 ya, ada 4 gugatan itu terkait dengan kabupaten kota, hasil kabupaten kota. Kalau provinsi tidak ada dari sisi hasil, jadi yang ketiga itu langsung pusat. Iya pusat. Kalau DPR RI ada pusat, kemudian ada Sulsel 1 juga ada dari teman-teman PKS. Itu kita bulan Mei baru ya PHPU untuk caleg ini bulan Mei. Namun benar apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi, ke depan ini sekarang kita sudah memulai juga karena beririsan dengan jadwal tahapan pilkada. Kemarin pimpinan KPU RI sudah launching pilkada 38 provinsi di Prambanan. Bulan Ramadan kemarin, dan kita juga untuk itu kita hari ini juga lagi mempersiapkan terkait dengan tahapan pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tahapan yang sesuai dengan PKPU 2 terkait dengan tahapan sekarang ini sudah akan ada rekrutmen PPK. Jadi ada rekrutmen PPK dari PKPU itu tanggal 17, tapi secara administratif dari surat dinas yang mengatur terkait dengan proses pembentukan PPK itu kita mulai nanti tanggal 23 April. Pendaftarannya nanti, pengumumannya itu tanggal 15 Mei. Penetapannya 15 Mei, 16 Mei diumumkan, 16 pelantikan. 16 Mei. 16 Mei. Kemungkinan jadwal launching pilkada itu kita agendakan di setelah itu. Jadi mungkin tanggal 17 sekaligus dalam acara launching itu kita mau melakukan penyamatan dan menjelaskan ke publik, ke masyarakat bahwa Sulsel sudah siap menggelar pilkada dengan telah terbentuknya panitia di tingkat kecamatan PPK. Selanjutnya kan teman-teman PPK akan melakukan rekrutmen untuk teman-teman PPS dan seterusnya nanti ke PPS. Untuk PPK mungkin berapa banyak yang dibutuhkan? PPK 5 orang setiap kecamatan kali 313 ya, 313 kecamatan, 311 Sulawesi Selatan. Jadi incumbent memungkinkan yang ke PPK sekarang sih bisa lagi, mungkin masih bisa. Iya, teman-teman yang sudah bekerja kemarin yang memang mudah-mudahan dalam proses seleksi kan ini kita buka, jadi rekrutmen terbuka. Tapi kan bagi kami teman-teman PPK yang sudah bekerja kemarin dan sukses mengawal ini juga berarti dia sudah punya pengalaman dan artinya untuk mengikuti seleksi ini jauh lebih siap. Sudah teruji Kak ya? Ya, sudah teruji, jauh lebih siap. Jadi tinggal kita lihat hasilnya nanti pada saat proses seleksi. Itu yang penting terkait dengan launching pilkada nanti. Kita akan launching maskot pilkada kita apa, jingle pilkada kita apa, biar kita punya keseragaman cara pandang dalam melihat pemilu. Apa tagline pilkada kita? Kalau di pemilu kemarin kan
pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Bagaimana melihat pemilu sebagai ruang mengintegrasikan semua, mengkonsolidasikan semua agenda 5 tahunan ke depan. Itu kan jadi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Nah ini kita berharap tema pilkada kita untuk kesejahteraan. Kalau hari ini kita selalu melihat pilkada itu kontestasi, tapi kan setelah kontestasi ini harus pemerintah itu menghadirkan kesejahteraan. Nah, apa yang didorong oleh semua peserta pilkada itu harus mampu meyakinkan publik bahwa memang program kami yang paling layak untuk mensejahterakan. Goal Jadi, utamanya iya, goalnya ke sana. Kita juga harus mengedukasi publik bahwa pilkada itu bukan untuk memenangkan ruang eksekutif saja, tapi bagaimana kehadiran mereka setelah pilkada itu memberikan kesejahteraan bagi publik. Jadi ini diskursus yang lagi kita ini untuk ya. Itu semua nanti terakumulasi dalam maskot dan jingle yang Iya. Sekarang tahapan penerimaan usulan atau apa? Sayembara, kita buat dalam bentuk sayembara. Nah, begitu juga teman-teman di kabupaten kota buat sayembara maskot untuk daerah masing-masing, karena kan mereka punya ciri khas masing-masing. Jadi kita berharap, saya juga ingin mengajak sama Tribuners, sama semua warga, sama semua rekan-rekan mahasiswa, tim kreatif, semua itu untuk mensupport dan ikut serta dalam kegiatan sayembara tersebut, memberikan ide-ide segarnya supaya kita bisa betul-betul menemukan satu tema. Kapan pemasukannya itu? Sekarang sudah dibuka. Kalau Provinsi Sulawesi Selatan sejak akhir Ramadan kemarin kita sudah buka sayembara. Sayembara masuk. Iya, sayembaranya. Pendaftaran syarat-syaratnya apa semua. Nanti kami share. Mudah-mudahan bisa diberitakan juga sama Tribun terkait dengan sayembara tersebut. Itu yang kami lagi persiapkan. Kalau tahapan soal pencalonan independen, Pak? Pencalonan independen di Mei. Ya. Ya, kita mulai awal Mei, 5 Mei kalau nggak salah dalam tahapan itu di PKPU 2 itu sampai Agustus. Sampai Agustus. Ya, agak panjang karena kan kalau Sulsel ini dari 6.670.582 suara itu kan harus 7,5% karena di Undang-Undang 10 2016 kalau suara daftar pemilih itu 6 juta sampai 12 juta untuk perseorangan harus 7,5%. 7,5% dukungan. 7,5% dukungan itu 500 lebih sekian. 500.000 lebih ya suara. Itu harus ada dukungan dibuktikan dengan tanda tangan dukungan dengan melampirkan KTP atau bukti lain yang dari Dukcapil sebagai warga negara. Nanti dari bulan 5 sampai 22 Agustus itu verifikasinya. Nanti kami sampaikan semua di 4 bulan. Iya. Jadi verifikasi berkas. Sekretariat untuk pengumpulan berkasnya nanti tetap di sini atau ada? Tetap di sini. Iya. Nanti karena kan setelah itu kalau teman-teman PPS juga sudah dibentuk sama PPK. Yeah. Nah, itu teman-teman PPS yang akan turun melakukan verifikasi faktual terkait dengan data dukung pemilih yang didorong oleh calon. Seperti itu. Satu lagi tadi kembali ke PPK dulu. Mungkin yang paling banyak informasi dicari itu soal insentifnya mereka berapa mereka dapat. Itu yang paling banyak dicari untuk pendaftaran PPK sama berapa lama mereka akan bertugas. Bertugas itu sampai Desember karena kan iya jadi 6 bulan ya. 6 bulan 6 sampai 7 bulan kalau nggak salah. Terkait dengan insentifnya nanti kita kabari. Tapi yang pasti standar pemilu kan sudah ada. Iya. Nah, pemilu kemarin. Saya jadi mengikut di
tonton kemarin deh. Nanti buat TikTok lagi. Jadi PPK itu luar biasa, gitu. TikTok kreatif kemarin itu menarik dan mudah-mudahan dengan rekrutmen PPK yang dibuat ini bisa jadi Menarik, banyak minat, iya. Banyak yang minati ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.